Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya mau bertanya-tanya lagi dengan Gagak Merapi tentang santet. Mari kita kupas tuntas tentang santet. Siap, Assalamualaikum. Mas. Halo, halo Mas. Salam, ya, Ya, siap. Ya, siap. ya. Wassalam. Ini biasa video lanjutan yang kemarin. Aku mau tanya Ya. tentang santet. Hmm. Santet itu ada beberapa jenisnya, Mas. Dalam arti ada berapa macam jenis santet itu? Oh, kalau santet itu macam-macam, Mas, jenisnya. Ya, ada yang namanya santet apa itu hanya untuk menghabisi satu orang, ya. Ada yang untuk menghabisi satu keluarga. Jadi beda ya itu. Beda. Kalau hanya satu orang ya yang kena cuma satu orang itu aja. Ah. Itu loh. Hmm. Nah, kalau di dalam santet itu yang bekerja apakah jin atau apa itu, Mas? Ya, khotam iblis. Iblis ya berarti ya. Itu iblis itu kalau jin itu ringan, Mas. Kelasnya kelas iblis itu. Kalau santet itu kelas Iya. iblis ya. Iblis kelasnya. Oke. Itu loh. Kalau terus santet itu sama dengan ilmu sihir nggak, Mas itu? Ya sihir loh, Mas. Itu berarti sama ya Santet itu sihir. Sama. Santet sama Itu sihir sihir sama itu ya? kan pengembangan dari sihir. Sihir itu kan banyak jenisnya kan. Ada sihir tafrid, ada santet ya, ada mondong, ada teluh, ada runcang, ada guna-guna. Sihir semua itu yang bermain iblis semua. Oke. Ya, kalau misalkan gini, biasanya itu kan kalau orang minta tolong ke paranormal, disuruh untuk menyantetkan sesuatu. Biasanya itu ada syarat-syaratnya itu kayak gimana, Mas? Untuk bahan ritualnya, entah itu nama orangnya atau bajunya atau apa, itu gimana itu? Itu kalau yang utama itu nama ya, terus nama ibu ya, terus nama apa keton, terus foto. Kenapa kok harus pakai nama ibu, pakai keton, pakai foto? Itu sama aja alamat pada orang yang dituju. Kayak ngirim Pak Pos. Pak Pos itu kayak ada desa, dusun, desa, RT, RW, kecamatan ya, kabupaten, provinsi. Nah, itu lengkap alamatnya, itu lengkapnya itu dia. Nama, bin, keton, foto. Kalau foto itu hanya untuk memudahkan daya cipta si dukun itu. Oke. Nah, kalau gini, setahu kan itu ada yang santet nyerang orangnya, ada juga yang nyerang rumah dan nyerang usaha. Nah, kalau misalkan orang mau menyerang usaha seseorang, itu yang diserang itu tempat lokasi usahanya atau orangnya yang punya usaha itu, Mas? Itu lokasinya, Mas, yang ditutup. Oh gitu. Jadi bukan Lokasinya orangnya. yang ditutup. Cuman efek dari santet itu kena juga pada yang ada di sekitar situ. Jadi semacam vibrasi, semacam energi itu nyebar kena di areal situ. Oke. Nah, kalau misalkan ada orang mau terkena santet itu ada tanda-tandanya nggak, Mas? Misalkan nih, Gampang. gimana itu? Gampang tanda-tandanya. Contoh, kalau orang itu mau disantet, itu diserang di telorong sama ular. Ditelorong sama ular-ular, tapi ular yang berbisa loh ya, ular yang berbisa. Contoh kobra, weling, gadung. Terus disengat kalajengking, disengat kelabang, ditusuk pakai wilah bambu, terus dikasih minum tapi darah, dikasih minum orang tapi darah. Digigit serigala. Sebenarnya itu tanda alam. Sebenarnya ular, kalajengking, kelabang, wilah bambu itu tidak ada sebenarnya. Itu adalah perwujudan batin yang mengirim itu, sifat jahatnya yang mengirim itu ya ular, ya kalajengking, ya kelabang itu perwujudan batin yang mengirim saja, atau kekuatan batin yang mengirim mewujud menjadi seperti itu gitu loh. Oke, berarti itu tanda alamnya kayak gitu ya, berarti ya. Oke. Iya, tanda alam itu satu. Terus yang kedua, kalau dia punya peliharaan burung di rumah, itu menjelang maghrib itu burungnya itu ngablak, Mas, gelisah burung itu. Oh, berarti ngoceh terus gitu ya kalau punya burung ikon Ya, itu? enggak, kalau ngoceh enggak, Mas, ngablak terus. Jadi di kurungan tuh ngablak terus kayak ketakutan itu. Nah, itu berarti tanda datangnya santet menyerang ke tujuan gitu, ke rumah itu. Iya, datangnya. Ya, karena apa? Burung itu memiliki indera namanya indera suprasonik. Dia bisa merasakan energi gaib, energi jahat itu radius sekian meter, sekian kilo pun dia sudah tahu, terutama perkutut. Ya. Perkutut ya. Perkutut itu
vibrasinya sangat apa ini inderanya sangat kuat. Dia akan memberikan tanda-tanda tertentu kalau tuanya akan dikerjain orang. Makanya kalau orang Jawa zaman dulu kenapa kok banyak yang pelihara perkutut? Nah, itu sebenarnya kan hanya untuk apa radar saja. Oke, untuk tanda. Ya, radar. Dan radar itu banyak Mas kalau di Jawa. Yang ampuh itu pakai ikan arwana apa soang? Tahu soang nggak? Angsa. Oh ya, tahu. Nah, angsa itu kalau ada goib yang di sekitar situ, angsa itu bunyi terus itu. Oh, gitu ya. Oke. Angsa itu bunyi terus, tandanya angsa itu bunyi terus, dia nggak jinak. Dan angsa itu paling kuat di antara hewan-hewan yang lain. Kalau kutut itu lemah, Mas. Jadi lebih kuat angsa ya, Mas, gitu ya? Lebih kuat angsa sama ikan arwana. Kalau angsa itu kan dia nggak pernah tidur. Nah, biasanya untuk para dukun itu sarananya itu apa, Mas, untuk menyantet seseorang itu? Oh, kalau dia sarananya yang utama itu ya nama itu, terus nama ibu, terus weton, terus foto, terus ubur rambenya untuk memerintahkan khodam jin, khodam iblis itu pakai candu, terus pakai darah ayam, candu tahu? Candu, terus pakai darah ayam cemani. Nah, kalau yang pakai darah ayam cemani itu nyantetnya dia pakai keris. Pakai keris? Kerisnya itu nanti ditusukkan, ditempelkan di foto itu. Goibnya udah jalan itu. Keris itu macam-macam loh Mas. Ya, ada yang namanya keris Kiai Berangah, ada keris buntel mayit. Nah, itu yang kelas berat tuh yang Kiai Berangah sama buntel mayit itu. Itu kodamnya kelas berat tuh berarti udah ya? Wah, sih nggak main-main Mas. Kalau kena itu orangnya nggak kuat, bendera kuning yang tertisam gitu Mas. Oke, tapi Mas Gagak Merapi sendiri pernah ngadepin yang santet model itu enggak? Lah sering Mas. Sering ya. Ciri-ciri orang yang kena buntel mayit itu kan untuk rumah satu keluarga kan. Itu rumahnya kalau menjelang maghrib itu kan bau candu, terus ada bau mayat, itu nggak akan hilang itu. Oke. Terus kalau misalkan gini Mas, kadang kan ada mitos orang dulu kan kalau misalkan takut kalau ada uang di jalan. Katanya itu bisa jadi katanya uang gasangan lah gitu. Itu bener nggak itu? Santet model kayak gitu? Ya bisa jadi. Cuman ada bisa juga uang jatuh, ada juga uang apa yang dipasang sama orang. Cuman kalau dipasang sama orang itu kebanyakannya kan itu bukan untuk nyantet itu untuk tumbal pesugihan. Oh, tumbal pesugihan arahnya malah ya, bukan santet. Ya? Oh iya. Nah, arahnya tumbal. Dan saya pun pernah melepaskan orang yang makan uang di jalan itu pernah. Memang mau dijadiin tumbal itu orangnya. Itu efeknya kayak sampai gimana itu Mas? Kayak sakit Mas orangnya kalau nggak ketututan ya mati itu. Waktu dibawa ke Gagak Merapi itu udah kondisi gimana itu? Udah mau mati? Itu lumpuh orangnya, anak SMP nemu duit 10.000 di jalan. Tahu-tahu pulang itu sakit-sakitan, panas, meregang nyawa. Nah, ada tetangganya yang tahu, temannya bilang nemu duit di jalan terus buat jajan. Nah, terus dia dari orang Kebumen datang ke tempat saya itu turun dari mobil aja digendong itu sama bapaknya. Itu satu keluarga ada kali 16 orang yang menyaksikan. Demi Allah Mas itu mutah langsung di depan saya. Pulangnya itu udah nggak digendong lagi, jalan kaki ke mobil. Udah jalan kaki berarti. Oke, siap. Udah jalan kaki itu langsung mutah itu, ibunya nangis, bapaknya nangis, keluarganya sampai nangis kok. Ini masih selamat anakmu itu. Oke. Nah, itu efeknya loh Mas, efeknya habis saya ngobatin itu ya. Itu makhluknya nggak pergi. Pas ada anak kecil di rumah saya itu masuk nggak mau, dia langsung lari. Katanya ngelihat makhluk gede banget di depan pintu. Anak umur 3 tahun. Berarti kodamnya setan tadi itu di tempatnya Mas Gagak Merapi? Iya, nggak pergi. Ya wes nggak pergi, saya dudukin aja di situ itu. Ya kabur sendiri. Terus anak kecil itu tak panggil, masih ada nggak? Nggak ada om, udah pergi. Oke. Tuh. Gini Mas, kembali ke santet. Bagaimana seorang awam melindungi diri dari santet? Tuh gampang Mas, yang paling utama itu akhlak. Akhlak ya? Paling utama itu akhlak adab. Orang itu nyantet orang itu ya ada alasannya. Contoh ya, saingan usaha, saingan bisnis, saingan karir ya, saingan cinta segitiga. Orang itu ya kalau uangnya ngalah, andap asor, adab akhlaknya dijaga, mulutnya dijaga, orang itu nggak akan melukai kita kok, karena benteng sejati yang paling ampuh itu akhlak itu. Akhlak ya, oke. Siap. Akhlak itu bisa jaga mulutnya, bisa membawa diri kemana aja ya, insya Allah banyak selamatnya daripada enggaknya, banyak ngalahnya. Itu loh. Kenapa?
Nah makanya wong Jawa zaman dhisik iku kan kowe nek ora kena santet turu ning lemah itu kan cuma sanepang tuh Mas. Turu ning lemah itu bersifatlah seperti tanah ngalah gitu dulu Mas Bre. Paham. Aku baru paham sekarang. Ngalah. Nah, itu wis sanepang Mas yo turu ning lemah nek dhek golek mungsuh wae, gawe perkara wae, yo pangkat disantetmu wong. Iya. Pangkat kena itu lho. Nah, itu lho. Untuk santet yang paling berat tadi itu apa Mas namanya? Oh, kalau santet yang paling berat itu apa itu yang namanya tumbes kelor. Tumbes kelor kan cuma istilah kan. Kalau di sini namanya kan tumbes kelor, ada yang menyebutnya rungkat kimpul. Kalau di Jawa Timur sana nyebutnya pring sedapur. Kalau di suku Melayu sana rumpun bambu. Ya sama saja itu. Untuk menghabiskan satu keluarga. Habis itu, dan itu tergantung kapasitas kaliber ilmu yang mengirim itu. Misalnya ya, kalau ilmunya sudah tinggi, itu 3 bulannya satu keluarga habis Mas. Misalnya di rumah itu ada 7 orang, ada 12 orang ya, dalam rumah itu habis itu dalam setahun. Oke. Itu ya dari sakit atau ada yang kecelakaan atau? Dari sakit Mas. Oh, sakit. Dari sakit semuanya dari sakit. Dari sakit, merata dari sakit. Bahkan saya tuh pernah nanganin yang kayak gitu kok. Itu kelas betul-betul kelas berat. Bisa dibilang sepanjang karir saya ngobatin orang kena santet ini yang paling berat. Santet apa itu? Yang ini tadi? Ya tumbes kelor itu percaya nggak ada 12 orang dalam satu rumah setahun itu mati 9 nggak wajar matinya. Oke, terus 9 orang. Jadi kalau sore menjelang maghrib itu ya itu bau menyan, bau candu itu. Nah itu akhirnya kan satu persatu pada mati. Itu ada tetangga dia yang kenal dengan saya. Cuma kan tetangga itu bisa lihat tapi nggak bisa nyabut. Akhirnya Mas nyuruh saya itu. Percaya nggak Mas? Minumin air campur daun bidara itu mutah kelabang itu orangnya. Mutah kelabang? Jalan itu. Iya, mutah kelabang itu. Terus tak mandikan tengah malam, percaya nggak? Itu menjerit tapi suaranya bukan dia, suara perempuan. Oh, beda suara berarti, suaranya berubah gitu? Ya, beda suara. Iya, itu padahal laki-laki yang kena itu. Itu mutah ya. Alhamdulillah sembuh walaupun saya membutuhkan waktu 3 bulan. Nah, rumahnya itu percaya nggak? Saya bacakan tuh dari gabungan hijib ya, dari Yasin Fadilah, pakai hijib Iqfa, pakai hijib Mahrobi, pakai doa Nur Buat, ya pakai lakot Jakum Rasulum itu, pakai hijib Nasor, meledak itu keluar buntelan itu loh, kayak pocongan kecil itu dari tembok, lantainya meledak itu. Dari tembok? Dari tembok, itu sekarang masih temboknya nggak di plaster, katanya buat kenang-kenangan katanya yang punya. Tapi itu yang selamat itu berarti berapa orang itu Mas yang lepas? 3 orang. 3 orang, masih 3 orang. 3 orang. 3 orang masih orang cuma ya itu tadi yang 9 udah nggak ketututan ya telat tadi. Kalau 3 ini nggak tabrak mungkin ya mati orangnya. Kalau sudah 3 orang sudah ngap-ngapan kok antara hidup dan mati kok. Nah terus gini Mas, makhluk halus biasanya yang melakukan santet itu jenis apa itu? Ya jenis iblis Mas. Iblis. Oke. Ini jenis iblis dan itu santet itu kayak gitu ya. Itu iblis itu yang iblis atau khotam amalan santet, ajian santet kayak gitu. Jadi ajian santet kayak gitu itu kan khotamnya kan khotam iblis semua. Dan untuk menjadi dukun santet, untuk memiliki ilmu santet yang tinggi itu ritualnya agak gampang Mas. Jangan dikira gampang orang ngomongin santet itu. Nah, orang itu ngomong santet gampang aja, tapi prakteknya nggak semudah itu loh. Tak kasih tahu ya ritual orang yang belajar ilmu santet ya. Saya tuh punya teman, nggak usah tak sebutkan lah. Daerah mana, pokoknya daerah utara. Itu percaya nggak, tahap pertama aja puasa 7 hari itu buka sama sahur makan kembang kandel sama menyan itu tahap pertama itu. Iya. Nah, terus kungkum di Kali Tempuran itu 3 hari selama 3 malam. Terus kalau yang mau kelas tinggi itu minum darah serigala. Tahu darah serigala nggak? Tahu. Nah, kenapa kok harus minum darah serigala? Supaya dia memiliki sifat yang buasnya seperti serigala itu, jiwanya menyatu dengan serigala. Jadi sifat teganya biar muncul. Karena ahli santet itu harus hilang rasa kasihannya. Kalau masih ada rasa kasihannya nggak akan jalan Mas ilmunya Mas. Biadabnya biar muncul. Nah, ketika sudah melakukan laku tirakat itu, apakah otomatis orang yang mempelajari ilmu santet itu dia diikuti oleh bangsa jin, makhluk halus, iblis itu Mas, untuk menyerang seseorang? Iya, itu hasilnya kan kekuatan batin, cuman kekuatan batin hitam yang dia pakai.
Oke, jadi otomatis ya kayak model kayak jin iblis kodam itu pada ngikut orang itu yang melakukan laku Iya, zakat. iya, Ya. iya. Semuanya udah dia juga punya pasukan kan, pasukan kodam dari bangsa iblis itu. Itu loh. Tuh. Dan santet kayak gitu itu ini Mas, ya istilahnya kan tidak akan bereaksi manakala orang itu nggak punya salah. Maksudnya gimana itu? Nah, kalau orang itu nggak punya ikatan emosional, nggak punya masalah dengan kita, nggak punya salah dengan kita, walaupun disantet kayak apa juga nggak akan kena. Karena apa? Santet itu masuk seukur dengan salahnya orang itu, gitu loh. Oh gitu. Oke. Jadi kalau misalkan orang itu nggak punya ikatan emosi, dalam arti tidak punya kesalahan, mau disantet kayak apapun itu susah. Maksudnya? Susah, sulit. Nah, contohnya ya, kenapa kok para pelaku santet itu rata-rata keluarga sendiri atau orang dekat? Karena dia punya ikatan emosional, karena dia tahu apesnya, karena dia tahu ketonnya, karena dia tahu data-datanya. Itu loh. Jadi punya ikatan emosional kan, dia punya salah. Dia punya masalah. Kenapa santet itu bereaksi? Karena dia punya masalah itu. Contoh ya, sengketa tanah, sengketa rumah, ya kan? Terus sengketa apa? Masalah karir, masalah rebutan laki-laki atau rebutan perempuan. Itu ada ikatan emosional. Jadi itu masuk. Dan santet itu masuk ya seukur dengan salahnya orang itu, gitu loh. Kalau nggak salah nggak akan kena, Mas. Sulit, bisa tapi sulit. Oke, nah kalau misalkan gini, Mas, ketika ada orang tua itu mempunyai kesalahan, terus kemudian yang diserang anaknya itu bisa nggak itu? Bisa, itu meleset Mas. Baru kemarin saya ngobatin. Baru kemarin. Jadi dia orang ya di sini dia punya si laki-laki itu punya istrinya itu selingkuh sama laki-laki lain. Jadi si laki-laki ini pengen menguasai hartanya suaminya yang sah. Dia disantet Mas. Meleset kena anaknya umur 20 tahun lumpuh dia. Lumpuh itu? Lumpuh total, semua baru 20 tahun kuliah dia. Alhamdulillah terapi 2 kali, sekarang bisa jalan, cuman masih pakai tongkat. Itu prosesnya berapa hari atau bulan itu Mas terapi di Gagak Merapi? Saya seminggu itu sudah reaksi, ya. Seminggu ya? Oke. Seminggu itu udah mulai jalan, sudah mulai enteng, urat-uratnya sudah mulai lemes, terus udah bisa jalan, cuman masih pakai tongkat itu, masih pakai itu loh, penyangga itu. Cuman kakinya sudah lemes. Tadinya kan nggak bisa duduk di kursi roda itu. Nah, untuk santet yang biasanya gini Mas, kadang kan ada santet itu yang di dalam tubuhnya ada jarum, ada silet, macam-macam. Itu caranya orang pelaku santet itu memasukkan benda-benda itu ke dalam tubuh seseorang itu gimana itu prosesnya cara? Oh itu gini, itu sebenarnya benda tajam itu nggak ada Mas. Ada yang mewujud, ada yang nggak ada. Sebenarnya bukan bendanya yang masuk, sifat dari benda itulah yang masuk. Contohnya sifatnya jarum, sifatnya silet, sifatnya paku, sifatnya beling masuk ke badan. Jadi sifat dari benda itulah yang masuk. Memang kalau diobatin ya kadang-kadang mutak seperti itu, kadang-kadang ada juga yang enggak, wujudnya cuma lendir, kadang-kadang pecah di dalam, tahu-tahu sembuh gitu loh. Oke. Jadi kalau misalkan kalau ada sampai yang mewujud sampai jarum itu gimana itu berarti Mas? Ya, saya belum pernah ya kalau jarum itu pernah tapi saya jarang. Jarum, gabah ya rambut itu pernah, itu muntah darah di depan saya langsung ya. Itu keluar jarum sama apa? Gabah. Okay. Padi itu. Padi itu. Cuman itu jarang terjadi, jarang yang wujud. Kebanyakan itu hilang secara goib. Mutah ya. Terus tahu-tahu ya sembuh gitu aja, karena ya barang goib hilangnya juga goib. Barang goib itu tidak bisa, sulit dimewujudkan, tapi bisa dirasakan Mas. Oke. Jadi yang diambil dari sifat-sifatnya, misalkan merasakan kayak ditusuk berarti ya itu sifat jarum gitu ya? Iya, sifatnya itu. Kalau mewujud seperti itu kok maaf loh ya, saya ini belum pernah sepanjang perjalanan saya itu jarang. Mutahnya ya lendir. Bahkan pernah paku itu wujudnya bukan paku Mas pertamanya. Saya pernah ngobatin orang ke wilayah Purwokerto sana. Dia tuh mutah itu hampir 8 kali. Keluarnya tuh belatung. Tahu belatung nggak? Tahu, oke. Tahu. Belatung kayak ular Hongkong itu lah. Nah, pas mutah itu belatung itu banyak banget Mas. Memang sengaja nggak tak usir, nggak tak bunuh, nggak tak apa-apain. Tak tinggal masuk aja. Orang yang tahu batu tinggal masuk, tak ajak ngerokok sama ngopi. Selang setengah jam itu tak suruh ngecek bekas mutan tadi. Percaya nggak? Itu sampean tahu paku hitam nggak? Belatung tadi berubah jadi paku hitam, itu segenggam itu. Oh, jadi belatung tadi itu. Iya, paku hitam yang kecil-kecil itu loh. Jadi itu nggak langsung. Itu tadinya
Gimana? Nggak langsung itu. Jadi kalau gini Mas, aku dilihat di YouTube itu kan banyak yang langsung mutah paku, kebanyakan kan seperti itu. Yang mutah paku itu bisa jadi rekayasa berarti ya? Ya kalau saya tidak berani menvonis Mas kalau untuk itu ya, itu ya monggo saja lah, itu mereka. Kalau sepanjang perjalanan saya itu mutahnya itu kadang lendir tapi ya sembuh. Kalau masalah mutah paku itu ya saya ngalami, cuman jarang. Cuman ya sembuh. Jarang. Cuman kan kadang-kadang ada yang pecah di dalam, tak hantam dari luar itu pecah di dalam, keluar lewat berak. Bisa keluar lewat berak, bisa keluar lewat air seni, bisa keluar lewat keringat. Jadi beraknya itu nanti hitam beraknya itu karena hancur di dalam. Oh gitu, oke. Ya. Kalau air pipisnya tuh baunya bukan pesing tapi amis baunya. Amis ya baunya. Amis, itu ciri-cirinya yang keluar. Saya baru 3 hari kemarin ngobatin orang langsing, sama ya, amis, nggak mutah tapi langsung amis orangnya. Oh, nah, ya. Untuk gini Mas, ketika kita disandet orang, itu hukumnya gimana? Katanya kan bisa dikembalikan pada orang yang menyantet. Itu gimana itu? Ya sah-sah saja mengembalikan itu kan sah-sah saja. Yang penting kan kita tidak mulai. Yang namanya kita dipukul ya nangkis ya dijotos lagi dong. Jadi nggak apa-apa ya kalau menurut nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa mengembalikan itu. Nggak, kalau saya ya sah-sah saja Mas. Cuman kalau bagusnya itu memaafkan itu jauh lebih baik daripada membalas. Itu bagusnya. Tapi kan namanya tiap orang itu kan beda-beda psikologinya toh Mas. Jiwanya kan beda-beda toh. Iya. Dulu ada santet langsung dikembalikan ya monggo saja. Kalau saya tergantung permintaan yang diobat ini mau dikembalikan apa dibuang. Kalau mau dikembalikan ya tak kembalikan, kalau mau dibuang di alam ya tak buang di alam gitu aja. Tapi pernah ada nggak Mas? Orang yang pengen mengembalikan itu pernah nggak dapat pasien yang kayak gitu? Oh sering Mas, sering kadang-kadang saya nggak disuruh saya tak kembalikan kok. Ya, kalau misalkan dikembalikan itu yang kena yang mengirim apa? Yang nyuruh mengirim? Dua-duanya kena Mas, dua-duanya kena. Dua-duanya? Oke. Dukunya ya kena, yang nyuruh ya kena, yang disuruh pun ya kena. Nah, itu saya ngalamin orang yang gimpang sampai sekarang kencing darah itu. Ya. Dia terang-terangan kok, dia nyantetnya terang-terangan kok. Terang-terangannya dia langsung SMS pakai SMS kan itu. SMS ke objeknya itu tulisannya get N, artinya apa? Get itu kan mati, N itu kan tamat kan. Oke. Nah, itu kan dia nggak mau mengembalikan si Mas itu. Cuman pas saya ambil air wudhu di belakang, istrinya bilang, Mas kembalikan saja gitu. Itu tak balikin Mas, tak balikin itu nggak seketika, ambruknya itu nggak seketika. Ya. Selang 3 bulan itu, saya kembalikan telurnya itu nggak langsung ambruk. Selang 3 bulan itu suami istri itu kencing darah semua, dua-duanya masuk rumah sakit. Anaknya yang SMA itu gila. Oh, sampai anaknya juga kena ya? Iya kena itu, gila. Nyampe sekarang gila kok anaknya. Kantor dalan sekono ben. Tapi kan itu karena kesalahan dia sendiri ya, ibaratnya gitu ya Mas? Lah iya, iya hasilnya kan karma dia sendiri kan. Nah, karma dia sendiri, perbuatan dia sendiri. Oke. Terus? Nah kalau untuk menangkal santet dengan cara yang paling mudah itu gimana? Nah, yang jelas itu gini, kalau masalah santet ya ada amalan yang dirutinkan, nggak harus banyak, yang penting istiqomah. Pakai ayat kursi aja kalau istiqomah sulit Mas, tembus orang. Yang penting itu istiqomahnya itu. Ada amalan-amalan khususnya ada itu Mas yang mudah dilakukan? Ya pakai ayat kursi itu, yang umum. Kalau amalan khusus itu saya pakai ijib. Biasanya saya pakai ijib barki, pakai ijib nasor, itu pakai ijib ikfa, itu saya pakai. Terus ajian pasopati itu saya pakai. Itu untuk melindungi, yasin fadilah pun saya juga pakai. Nah untuk menangkal santet di rumah itu biasanya kan aku dengar dengan bambu kuning itu gimana itu? Nah, pakai bambu kuning bisa, tapi diasmak dulu Mas. Kalau secara alamiah itu bisa, cuman powernya tipis. Oh gitu, harus diasmak dulu biar lebih kuat. Secara alamiah, cuman efeknya kalau bambu kuning itu kurang bagus kalau buat pagar rumah. Maksudnya gimana? Kurang bagusnya gimana? Kalau menanam bambu kuning di rumah itu biasanya buat sarang kuntilanak itu Mas. Lu malah dibuat sarang kuntilanak? Ya. Nah, kalau saya pernah ngobatin orang yang kemasukan kuntilanak di depan rumahnya ada bambu kuningnya. Ternyata tak cek itu di depan bambu kuning yang dia tanam untuk pagar santet itu malah buat sarang dia.
Ya. Kalau saya lebih cocok itu pakai pohon bidara di depan rumah sama dadap serep. Adem itu. Pohon bidara sama dadap serep. Dadap serep itu pohon dadap yang tidak ada durinya. Itu lebih bagus itu ya? Lebih bagus itu tuh hawanya adem. Tapi kalau pakai bambu kuning itu kalau ditancap di 4 pojok diasmak dulu. Tapi kalau dibiarkan hidup gitu, nanti kalau jadi rumpun bambu rata-rata walaupun itu rumputnya kecil buat sarang kuntilanak, Mas. Kuntilanak berarti senangnya di bambu ya. Kuning malah ya? Di bambu kuning, di pohon pisang raja itu seneng kalau kuntilanak itu. Nah, kalau aku sering lihat foto video dari Gagak Merapi yang biasanya dikirim itu kan ngobati orang ya terkena santet lah ya Mas ya. Itu dia itu berontak-berontak sampai kayak gitu, itu yang berontak itu sebenarnya jin di dalamnya atau gimana itu? Itu di dalamnya dia nggak mau keluar. Di dalam nggak mau keluar kan tak paksa itu kan, tak paksa. Akhirnya aslinya kan tak paksa. Memang ada yang agak bandel Mas, ada juga lagi sedang berhadapan dengan saya aja udah kabur ada. Ada yang baru masuk rumah itu langsung mutah-mutah ada. Ada belum masuk rumah di jalan udah mutah-mutah di jalan itu ada seperti itu. Nah, nggak mesti. Kalau misalkan Dimas Gagak Merapi itu kan sudah dipaksa untuk keluar. Nah, itu ada kemungkinan setan itu balik lagi nggak itu ke mungkin no Mas lah, mungkin aja banget no. Nah, itu mungkin itu misalkan kan udah dipaksa Mas Gagak Merapi untuk keluar. Nah, nanti setelah pulang dari Mas Gagak Merapi itu dia di rumah masuk lagi, itu gimana itu? Bisa dikunci nggak itu? Nggak, kalau pulang dari sini orangnya itu sudah tak kasih amalan tertentu, kalau pulang tak suruh baca tiap sholat. Oh gitu, biar untuk jaga itu biar nggak masuk lagi gitu. Iya, untuk jaga dirinya. Minimalnya itu pakai Bismillahirrahmanirrahim sholati wala fi samai wa samalim itu 7 kali tiap sholat. Itu insya Allah nggak masuk lagi. Oke. Dulu. Di sisi lain kan bukan hanya ininya, bukan hanya orangnya, juga tak bawain sesuatu yang ditanam di 4 pojok. Biasanya saya pakai menyan Arab yang tak suwuk dulu, tak asma dulu, tak tanam di 4 pojok. Itu alhamdulillah juga nggak ada yang masuk. Oh, jadi amalan tadi yang Bismillahirrahmanirrahim dulu itu juga bisa untuk menangkal jin-jin masuk dalam diri kita. Iya, itu di istiqomah kan 7 kali aja ya, itu insya Allah aman. Cuman bagusnya kalau supaya nggak kena santet itu ya minimalnya 1 bulan tuh puasa 3 hari pas apit wetonnya. Tahu apit weton? Pas apit wetonnya. Apit weton kita ya, 1 hari sebelum hari lahir, 1 hari pas hari lahir, 1 hari setelah hari lahir. Kenapa? Karena manusia itu apesnya di wetonnya itu pupak puser itu artinya saat terputusnya puser itu dipotong itu 3 hari, 5 hari, 7 hari setelah hari lahir kita itu naas. Makanya kalau kita sudah puasa ngapit weton itu ditembak orang ya banyak selamatnya Mas, meleset orangnya, meleset santetnya tuh meleset. Oke. Nah, gini Mas, aku tanya lagi. Biasanya aku pernah dengar itu ketika orang logikanya itu sudah tinggi, segala sesuatu dilogikakan, itu orang itu masih bisa disantet nggak? Sulit tapi bisa. Bisa tapi sulit. Oke. Sulit tapi bisa. Nah, contohnya begini ya. Gimana? Orang Eropa, orang Belanda, orang Cina itu disantet itu kan nggak mempan kan? Karena apa? Kekuatan rasio mereka mampu memanfaatkan kekuatan gaib yang ada di Indonesia. Oke. Tapi itu masih bisa tembus. Masih bisa, tergantung yang nyantet juga. Cuman setahu saya, sepengalaman saya itu orang yang rasionya kuat itu sulit. Emang ada ceritanya orang Cina yang Indonesia mati disantet orang Jawa? Gak ada toh? Gak ada. Oke, gak ada. Gak ada toh? Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena kekuatan rasio itu mereka itu kuat, dan santet itu ya tidak akan bereaksi pada orang yang dablek. Tahu dablek enggak? Tahu. Masa bodoh orangnya. Masa bodoh itu enggak mempan. Orang-orang ceritanya wong edan teneng santet, Mas. Ora ono. Iya. Orang sulit. Kenapa? Karena yang dablek mau nggak mempan, dia cuek aja. Tapi santet itu akan masuk manakala dia terlalu takut dengan santet dan dia meyakini santet itu sendiri. Dia terlalu takut dan dia yakin adanya itu ya gampang kenanya, gampang masuknya. Karena santet itu masuknya kan lewat sugesti juga lewat pikiran. Oke. Ya, oke, mudeng. Apalagi? Oke, saya rasa sudah cukup dulu, Mas. Nanti
aku rasa udah cukup dulu. Ini pertanyaan sudah Ya, banyak sekali, udah waktunya juga panjang. Mungkin nanti lain hari saya telepon lagi dan tanya-tanya lagi. Oke. Oh, monggo saja. Oke, ya. Monggo saja. Nanti kalau ketemu ya kita bikin video yang live langsung berhadapan langsung kelihatan orangnya biar seru, nggak apa-apa. Aku juga pengennya gitu, malah langsung ketemu sama Mas Gagak Merapi. Ya nanti suatu saat saya datang ke Jogja, gitulah. Iya, gampang nanti insya Allah kalau saya ada rezeki tak ke Pati, Mas. Ini saya itu udah rencana mau ke Pati, cuman tamu itu banyak, saya itu belum bisa keluar. Oke, iya, oke Mas. Siang malam saya udah hampir berapa hari ini nggak tidur, dari pagi nyampe pagi lagi, tamu banyak sampai lemes saya, ya. Oke, ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Ya, mau gitu. Oke, assalamualaikum. Gitu, salam, monggo salam, gitu.